Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda dari kelas 2B BTP. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kebijakan pasar pertanian. Nah, apa sih kebijakan pasar pertanian itu? Kebijakan pasar pertanian ini menjelaskan tentang serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. Nah, kebijakan inilah yang akan menjadi panduan kita yang berkecimpung dalam dunia pertanian. Sebenarnya, kebijakan ini dibuat bertujuan untuk mensejahterakan petani dan meningkatkan produk-produk pertanian yang ada di Indonesia. Namun, ada beberapa kebijakan yang justru menjatuhkan petani. Contohnya yang pertama yaitu adanya kasus petani pemulia benih di Kediri yang dijerat hukum akibat Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang ini menjerat petani yang mampu memuliakan tanaman namun tidak memiliki sertifikasi. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikasi ini sangat sulit, apalagi bagi petani yang keterbatasan dalam ilmu pendidikan. Seharusnya petani kreatif seperti ini diberikan dukungan oleh pemerintah. Kalaupun harus memiliki sertifikasi, seharusnya dalam memperoleh sertifikasi ini dipermudah, bukan malah mempersulit. Kebijakan seperti ini sangat menguntungkan bagi perusahaan benih, karena produk-produk mereka lah yang akan laku keras di pasaran, sedangkan para petani hanya bisa menggunakan produk-produk dari mereka. Dan yang kedua yaitu impor produk-produk pertanian dari luar negeri, seperti beras, bawang, dan lain-lain. Dalam hal ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menurunkan semangat para petani di Indonesia, karena menurunnya harga-harga dari produk mereka. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, karena adanya regulasi undang-undang, impers, sehingga pemerintah yang tidak berpihak pada petani, bahkan cenderung menguntungkan pengusaha. Yang kedua, karena adanya ekonomi rente, di mana petani sangat bergantung seperti benih, pupuk, kimia, pestisida, dan lain-lain dengan aktor lain seperti tengkulak hingga pengusaha. Yang ketiga, karena lemahnya kebijakan terhadap produk impor. Hal ini ditandai dengan minimnya biaya masuk untuk produk impor. Yang kelima, karena minimnya kebijakan yang membantu petani untuk penanganan pasca panen. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas produk pertanian. Yang keenam, sulitnya akses permodalan petani ke perbankan karena harus memakai jaminan. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai kebijakan pasar pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.